Halo sahabat Secan, jumpa lagi bersama saya Fredrik Riopasa. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh Dr. Lukman M. Gizi dari Praktik Mandiri Perorangan di daerah Paroman Serpong. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Baik, Terima kasih. Ya. Menjalani pola hidup sehat dan pemenuhan nutrisi penting dilakukan pasien kanker dalam mendukung terapi kanker. Tujuannya adalah untuk menjaga berat badan ideal serta pemenuhan energi dan zat gizi. Itu saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Lukman mengenai mengapa asupan gizi penting bagi penderita kanker. Jangan kemana-mana, ikuti bincang-bincang. Nah dokter, mengapa sih penting untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi penderita kanker? Oke, halo sahabat Secan. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai terapi nutrisi pada pasien yang terkena penyakit kanker. Ya, sebelum kita mengetahui peranan dukungan nutrisi, kita perlu ketahui dulu apa itu penyakit kanker. Nah, kalau kita biasa dengar pasti orang akan takut kanker. Kalau kanker itu lebih konotasi pengertian penyakitnya itu ke yang sudah ganas. Sebenarnya itu ada dua, yang ganas dan tidak ganas. Kalau yang tidak ganas namanya tumor. Nah, tumor itu kalau ke arah ganas namanya tumor ganas atau nama lainnya kanker. Nah, kenapa tubuh kita bisa terkena kanker atau bisa timbul kanker ini? Karena ada perubahan pada sel. Nah, perubahan pada sel itulah yang menyebabkan sel itu berubah dari yang kodrat aslinya. Jadi berubah menjadi kodrat yang sesukanya. Nah, artinya dia menjadi sel kanker. Penyebabnya banyak banget ya, dari makanan, dari lingkungan, dari polusi dan sebagainya. Nah, disinilah perlu dukungan nutrisi untuk pasien yang terkena kanker. Karena yang tadi, baik sel sehat maupun sel kanker itu kalau kena kemoterapi, kena radiasi pasti akan menimbulkan respon. Nah, menimbulkan efek yang membahayakan. Makanya nutrisi itu bisa untuk penanganan ya, untuk pencegahan fase inflamasi yang disebabkan oleh baik sel kanker maupun sel sehat yang terkena radiasi, terkena kemoterapi itu. Nah, jadi kita meminimalisir ini inflamasi terjadi karena apa? Karena rata-rata kebanyakan ya pasien kanker itu biasanya menyebabkan tubuhnya itu menjadi kurus karena nutrisinya berkurang ya, karena disebabkan oleh mungkin gangguan kankernya di saluran cerna. Nah, itu menyebabkan tidak bisa menerima asupan makan dari mulut. Makanya atau saluran cerna dari ujung mulut sampai usus. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan nutrisi pada pasien kanker. Selain itu juga karena kanker itu juga sel kanker itu juga menyerap nutrisi dalam tubuh kita, menyebabkan tubuh kita juga jadi makin jelek kondisinya. Jadi tubuh kita bisa terjadi kaheksia ya, yang artinya kalau sahabat Secan sering dengar kurus krempeng ya itu karena massa ototnya habis. Kekurangan nutrisi dok ya? Kekurangan nutrisi. Jadi itulah kenapa kita perlu dukungan nutrisi pada pasien kanker ini. Jadi dukungannya itu pada pasien kanker yang
baik yang mengalami kemoterapi, baik yang mengalami radioterapi atau radiasi, ya, dengan obat-obatan, karena pastinya kalau udah terkena penyakit kanker segala macam cara dilakukan untuk supaya sel tidak bertambah banyak. Karena sel kanker itu terjadi multiplikasi sel yang terbanyak dengan banyak tanpa bisa dikontrol oleh tubuh. Nah, itulah namanya sel kanker. Jadi kita perlu asupan terapi nutrisi untuk menjaga hal itu. Nah, selain itu, terapi nutrisi ini juga bermanfaat pada tubuh, yaitu dengan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi daya tahan tubuh kita jadi lebih bagus, sehingga sel kanker itu juga bisa dilawan oleh imunitas tubuh yang lebih baik, yang lebih bagus ini. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu mengetahui dukungan terapi ini dari awal sampai akhir. Jadi pasien kanker ini kita perlu ajak untuk kerjasama. Kita harus saling berkomunikasi, ya, karena ini bukan akhir dari segalanya. Nah, jadi perlu ada komunikasi dokter dan pasiennya supaya taraf hidup si penderita kanker ini jadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Secan, makanya sebelum terjadi atau terserang penyakit kanker, perlu adanya pendeteksian dini. Sehingga kanker juga bisa dicegah atau bisa langsung diobati. Jadi tidak sampai stadium lanjut, ya dok ya? Iya, seperti itu. Banyak sekali pemeriksaan yang bisa melihat apakah tubuh kita ada bakal kanker, sel kanker atau tidak. Nah, itu bisa kita diskusikan dengan dokter. Nanti ada beberapa pemeriksaannya, baik dari darah maupun pemeriksaan penunjang lain untuk mengetahui hal itu. Nah, dokter, ya. Sekarang pertanyaannya itu bagaimana sih kalau seorang pasien itu untuk mengetahui atau menentukan kebutuhan gizi atau nutrisinya? Terus kemudian apa juga sih gizi seimbang, makanan apa sih yang terdiri dari apa aja tuh, dok? Oh, oke. Nah, sahabat Secan, kalau kita ada menderita penyakit kanker, ya pertama kita tahu dulu jenis penyakit kankernya itu menyerang bagian mana. Oke. Kalau menyerang bagian saluran cerna, maka pemberian nutrisinya harus lebih yang spesifik. Karena apa? Karena ada organ saluran cerna itu terlibat di situ. Jadi makanan yang masuk kan juga mempengaruhi. Misalnya teksturnya yang terlalu keras dan sebagainya. Jadi kalau ada penyakit kanker pada saluran cerna dari mulut sampai usus anus, nah itu harus disesuaikan, ya, harus konsultasi lagi dengan dokter spesialis yang lebih kompeten untuk menentukan asupan nutrisi. Nah, kalau secara general yang kankernya tidak berhubungan dengan saluran cerna, nah itu pemberian makanannya sebaiknya semua melalui mulut. Karena nutrisinya lebih lengkap, ya, dan kemudian makanan yang diberikan itu bisa yang lebih berkualitas dengan kandungan, ya, kalau nutrisi yang diperlukan pasti memenuhi nutrisi yang ada kandungan karbohidrat, kandungan protein, dan kandungan lemak. Nah, ini harus dipilah lagi karena apa? Selnya ini sel kanker. Karena apa? Makanan yang kita makan akan ke sel sehat dan juga akan dipakai oleh sel kanker juga. Jadi kita perlu jeli, perlu waspada untuk memberikan nutrisi ini. Jadi kalau karbohidrat, usahakan yang bentuk karbohidrat kompleks. Ya, karena kalau terlalu simple, ya, sel kanker bisa memakai itu dengan lebih cepat. Nah, kemudian proteinnya juga harus yang bagus, ya. Proteinnya yang protein namanya protein yang esensial, yaitu yang golongan asam amino, ya, yang esensial. Dan kemudian yang lemak itu juga harus hati-hati. Sebaiknya memberikan lemak yang bagus. Contohnya yang apa? Yang golongan PUFA, ya. Dan yang SAFA itu yang harus dikurangi. Yang short fatty acid, short chain, ya. Jadi yang PUFA, DHA itu salah satu termasuk di situ. EPA dan sebagainya. Jadi asam lemak omega 3 itu juga termasuk ke dalam situ. Itu yang lemak bagus, ya, untuk
mengatasi inflamasi yang disebabkan oleh sel kanker dan juga meningkatkan imunitas tubuh sel sehat kita. Nah, jadi kandungan-kandungan yang diberikan ini harus yang bagus karena mengatasi inflamasi juga menutrisi sel sehat supaya dia bisa melawan inflamasi yang disebabkan oleh sel kanker ini. Jadi ini semua yang harus diperhatikan. Jadi sahabat Secan, bila terkena penyakit kanker ini, hendaknya kita konsultasi ya dengan dokter supaya didapatkan pemilihan nutrisi yang bagus ya. Dan perlu diingat ada beberapa makanan yang harus kita hindari ya. Contohnya yang terlalu banyak yang dibakar ya. Kemudian karena di situ juga ada karsinogenik di dalamnya situ ya. Arang-arang bekas bakar itu juga berbahaya. Kemudian dari makanan yang terlalu simple seperti yang terlalu banyak tepung ya. Kemudian dari lemak lagi. Nah, itu lemak juga berbahaya. Apalagi lemak yang daging merah ya, lemak dari daging merah yang bukan dari daging-daging putih. Karena apa? Lemak daging merah juga ada kandungan zat besi dan ini bisa dipakai oleh sel kanker juga. Jadi harus hati-hati, sebaiknya hindari makanan yang terlalu berlemak, yang mengandung lemak jahat ya, dan yang terlalu banyak gaji-gaji itu, nah itu hindari. Kemudian yang terlalu banyak dibakar juga dihindari, karena karsinogenik yang di bekas bakar itu, nah itu juga berbahaya. Jadi makanan harus dijaga, harus ada diskusi dengan dokter supaya, terutama dokter nutrisi, spesialis gizi klinik, untuk mengetahui makanan yang tepat untuk penderita kanker tersebut. Jadi harus hati-hati dok ya kalau soal lemak ya, karena lemak ini menjadi salah satu pemicu juga ini kanker. Iya. Nah itulah sebabnya kita harus pintar-pintar memilih lemak itu. Makanya lemak yang jahat ya, yang golongan tadi saya sebutkan, yang golongan lemak yang SAFA ya, saturated fatty acid, itu yang berbahaya ya. Kemudian yang dari lemak-lemak yang gaji-gaji itu ya, itu juga berbahaya karena itu mencetuskan. Karena apa? Tubuh kita itu punya respon. Jadi begitu ada masuk lemak jahat, ada impuls ke sel tubuh yang mempercepat pembelahan sel. Kemudian dari metabolisme lemak itu juga bisa menyebabkan inflamasi pada sel, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Yang kita tahu biasa ada namanya peroksidasi lipid. Nah, disitulah cikal bakal nanti sel akan berubah menjadi sel kanker kalau sering-sering terkena itu. Lalu bagaimana sih dok untuk menentukan bahwa seseorang itu memang dia kekurangan nutrisi dok? Apakah ada tolok ukurnya berapa persen seseorang kekurangan nutrisi maka dia harus memenuhinya itu? Ya, biasanya yang kita pakai untuk tolak ukur nutrisi itu tetap melihat proporsionalnya ya. Jadi berat badan BMI, berat badan dibagi tinggi badan. Nah, itu kita lihat. Nah, untuk kasus-kasus yang penyakit kanker ini, nah selain proporsional itu kita lihat lagi progresnya dari awal sampai akhir. Apakah penurunan berat badannya itu drastis? Nah, kadang pada pasien kanker itu bisa dalam 1 bulan itu atau seminggu bisa turun belasan kilo. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itulah yang menyebabkan tubuh kita makin lemah. Karena apa? Karena adanya inflamasi ini menyebabkan tubuh kita menjadi tidak kuat ya, sehingga cadangan makanan kita, cadangan energi ya, itu semua dirombak. Jadi yang tersimpan di otot semua akan dirombak menjadi energi untuk metabolisme, khususnya yang terpakai juga oleh sel kanker, sehingga akan nampak otot kita mengecil, tubuh kita menjadi kurus. Nah, itulah yang disebut dengan
kaheksia. Jadi karena penyakit kanker menyebabkan kita menjadi kurus kerempeng seperti itu. Karena ada kasus seperti ini dok ya. Jadi ada penderita kanker atau pasien kanker itu yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kan menimbulkan beberapa efek samping dok ya. Benar. Salah satunya itu menyerang saluran. Nah, saluran itu akhirnya dia kesulitan makan. Nah, dengan kesulitan makan itu akhirnya nutrisinya pun tidak tercukupi. Nah, itu bagaimana dok? Ya, itu ada side effect dari terapi kemoterapi ini. Jadi terapi kemoterapi ini apalagi dengan obat, kemudian dengan radiasi dan sebagainya, itu akan menimbulkan side effect ya, yang paling sering dialami pasien kanker itu seperti mual, muntah, tidak nafsu makan. Nah, itulah yang menyebabkan pasien yang terkena kanker asupan nutrisinya kurang, ditambah lagi efek dari pengobatan yang menyebabkan dia makin mual, jadi makin tidak nafsu makan, sehingga input energi dengan yang outputnya tidak balance, tidak seimbang, sehingga zat-zat gizi utama yang diperlukan tubuh tidak tercukupi. Nah, makanya si penderita pasien kanker ini jadi makin lemah, makin tubuhnya makin kurus. Nah, makanya kita perlu ada namanya diskusi ya untuk pemberian nutrisi seperti apa. Biasanya pemberiannya ialah yang tadi saya sebutkan, proteinnya yang bagus ya, lemaknya yang juga yang bagus. Itu nanti ada hitungannya ya. Biasanya kalau karbohidrat yang kompleks itu 40 sampai 50% ya dari kalori harian kita. Nah, pada pasien penderita kanker ini kita harus menghitung jadi makanannya, berat badan idealnya ya, dan berat badan aktualnya. Kalau dia terkena penyakit kanker biasanya kan tadi makin kurus. Nah, kita harus mencari penilaian status nutrisinya supaya dia bisa mendapatkan nutrisi menuju ke berat badan yang seharusnya, aktualnya. Jadi biasanya kalau orang yang terkena kanker bisa makin kurus 10 kilo, jadi kita harus mencapai kembali setidaknya 50% lebih untuk supaya tubuhnya tetap bisa bagus ya, tetap bisa berfungsi dengan baik. Karena apa? Tadi sel kanker menyerang, terjadi inflamasi, tubuh jadi makin lemah, kekurangan energi ya. Kemudian kita harus catch up, harus nambah untuk nutrisi yang baik yang tadi sebutkan. Jadi pemilihan nutrisi karbohidrat, protein, asam amino, kemudian yang dari lemak ya, asam lemak esensial. Nah, untuk supaya berat badannya bisa tambah lagi menuju yang aktual, yang seharusnya ideal. Betul. Ya. Jadi kalau udah sampai nanti ke berat badan yang seharusnya, yang aktualnya ya, itu baru nanti kita bisa memberikan terapi lanjutan lagi untuk yang kemoterapinya. Karena kalau nanti tidak tercukupi, nanti ini makin membebani lagi. Karena apa? Karena tubuh kita tidak kuat untuk menerima terapi-terapi lanjutan. Jadi kita harus memberikan nutrisi yang baik supaya yang cukup, adekuat, supaya nanti pasien yang terkena penyakit kanker ini bisa untuk melakukan terapi lanjutan lagi. Jadi tubuhnya jadi lebih kuat seperti itu, sehingga sel kanker ini tidak bertambah menjadi lebih banyak atau lebih parah. Nah dok, bagaimana dok kalau ada pasien yang tengah menjalani pengobatan atau terapi kemoterapi itu kan dia kesulitan makan dok melalui mulut. Itu bagaimana untuk mereka untuk memenuhi asupan nutrisi? Nah, sahabat Secan, nah tadi yang saya sebutkan kan ada yang penyakit kanker yang di saluran cerna maupun yang di luar saluran cerna. Nah, biasanya yang sering jadi masalah yang makin memburuk itu ialah ada penyakit kanker yang di saluran cerna ya, dari mulut sampai anus ya, sampai usus ya, yang menyebabkan intake makanan jadi makin
sulit, apalagi zat-zat makanan yang kandungan nutrisinya baik, itu susah didapat. Nah, biasanya kalau kita menghadapi pasien kanker jenis ini, kita biasanya memberikan terapi makanan yang bisa konsistensinya diterima oleh pasien. Contohnya, kalau ada gangguan saluran cerna penyerapan, kita bisa memberikannya yang lebih lembek, lebih halus, tapi kandungan nutrisinya ini komplit. Jadi itu bisa dari suplementasi makanan yang bentuk cair ataupun bentuk bubuk itu ada. Jadi bisa diberikan pada pasien-pasien yang terkena penyakit kanker. Kemudian frekuensi pemberiannya bisa diberikan sedikit tapi harus lebih sering. Seperti itu. Jadi diberikan makanan-makanan yang khusus ada untuk penderita kanker, ya, yang saluran cerna. Karena apa? Tujuan utama pemberiannya itu tetap melalui saluran cerna. Kenapa? Karena penyerapannya lebih bagus. Karena makanan memang diserap dalam saluran cerna. Itu berbeda halnya kalau nanti si pasien yang kanker yang sama sekali tidak bisa makan. Nah, itu pemberiannya nanti by parenteral, di luar dari enteral. Jadi samping dari enteral, jadi itu bisa pemberiannya dengan melalui langsung ke lambung atau cup atau melalui pemberian suntikan, per bolus dan sebagainya. Jadi ada juga pemberian nutrisi seperti itu, tapi itu langsung menuju ke aliran darah. Oke. Nah, dan spesifik nutrien itu dengan komplitnya itu kadang-kadang tidak mencukupi kalau kita memberikannya yang secara oral, ya, karena nutrien yang biasa diberikan itu biasa kan ada viskositas dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi kita sebaiknya kalau sudah memang sama sekali gangguannya tidak bisa makan dan itu tidak bisa memungkinkan untuk melewati dari saluran cerna, nah salah satu caranya ialah pemberiannya dengan cara parenteral, di luar dari enteral dari saluran cerna. Nah, kalau memang masih bisa diberikan dengan cara enteral, mulut itu berikan tadi yang komplit, ya, itu ada formula nutrisinya bisa dipakai, ya, banyak pabrikan farmasi membuat formulasi itu, ya, dengan berbagai komposisi yang bagus, ya, dan itu bisa diberikan kepada pasien kanker ini untuk menjaga supaya daya tahan tubuhnya tetap bagus, ya, kemudian tidak menambah buruk untuk penurunan berat badannya. Jadi berat badannya tetap terkontrol. Selain itu juga pemberian makanan ini kita usahakan harus sesering mungkin dengan frekuensi sering mungkin dengan jumlah yang bisa ditoleransi. Jadi jangan langsung diberikan dalam dosis yang besar atau yang banyak. Jadi sedikit-sedikit tapi bisa kita sering berikan. Seperti itu untuk penanganan nutrisi pada pasien yang ada kanker khusus di bagian saluran cerna. Jadi nanti bisa ketahuan saluran cerna mana yang kanker, nanti kita bisa ada pemberian nutrisi yang spesifik, ada formulasinya, nanti itu bisa kita pakai. Kalau tidak bisa lewat mulut, mungkin bisa nggak dok pakai cara menggunakan selang? Ya, itulah tadi yang disebutkan melalui cup. Cup, ya? Ya, jadi ada namanya NGT cup, nasogastric cup, ya, atau feeding. Nah, jadi itu ada seperti yang kita sering lihat, ada disemprot itu pelan-pelan. Per bolus, ya, atau juga langsung selang menuju ke saluran cerna, ke lambung. Nah, itu nanti tergantung jenis kanker seperti apa, nanti penanganan nutrisinya juga pasti akan berbeda. Jadi diberikan makanan itu sedikit-sedikit tapi sering. Nah, supaya apa? Sel-sel tubuh kita, enzim pencernaan kita juga bekerja. Nah, jadi daya tahan tubuh kita bagus, ya, dan juga memaintenance supaya tidak terjadi penurunan berat badan yang lebih parah lagi. Seperti itu. Jadi bisa bermanfaat untuk menaikkan daya tahan tubuh dan juga untuk menekan inflamasi yang disebabkan oleh si sel kanker ini. Nah, sahabat Secan, jadi penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pasien penderita kanker. Karena jika tidak,
akan mempengaruhi ke berat badan dan akan mempengaruhi ke penderita si kanker itu sendiri. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Lukman M. Gizi dari Praktik Mandiri Perorangan di daerah Parangmon Serpong. Nah, sahabat Secan, jika sahabat Secan ingin berkonsultasi mengenai kesehatan apapun itu, bisa berkonsultasi gratis dengan Dr. Lukman M. Gizi. Gimana dok? Ya, sahabat Secan, bila ada yang mau ditanyakan, bisa secara gratis mengenai kesehatan dan kecantikan, bisa menghubungi saya melalui nomor WA 087788136942 setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Atau bisa juga melalui link nomor WA yang satu lagi yang di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Secan Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Riopasa, sampai jumpa. Sampai jumpa.